dijelaskan tentang revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Wes, serius amat lagi belajar apaan sih? Iya nih, gue lagi belajar revolusi industri dan society. Oh iya, ajarin gue dong. Jadi gini, Halo teman-teman semua, hari ini aku akan menjelaskan tentang definisi teknologi industri dan society. Yang pertama, definisi teknologi industri. Perkembangan teknologi media melahirkan industri baru yang mengubah proses produksi dan ekonomi di dunia. Revolusi industri juga menunjukkan adanya tantangan seperti masalah privasi, data, dan penggunaan struktural. Jenis-jenis teknologi industri yang pertama adalah teknologi digital seperti kecerdasan pembuatan AI. Yang kedua, Internet of Things. Yang ketiga, komputasi awan. Yang keempat, analitik data. Dan yang kelima, memproses big data. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Robotika Society 4.0. Sekarang saya akan ambil contoh Robotika Society 4.0 dan apa sih hubungan antara Robotika Society 4.0 dan apakah cukup membantu untuk perkembangan di Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Apa sih hubungannya robotika dengan Society 4.0? Robotika merupakan teknologi penting dalam Society 4.0 yang menyediakan kemampuan ekstensif dalam bidang manufaktur. Teknologi ini meningkatkan sistem otomasi dan melakukan pekerjaan berulang secara tepat dan dengan biaya yang relatif murah. Dengan demikian, bisnis yang menyempurnakan manufaktur mereka untuk beradaptasi massal dengan meningkatkan keselamatan dan keandalan tempat kerja pada pekerjaan aktual dan menghemat biaya. Jadi dengan adanya teknologi robotika ini sangat membantu dalam proses produksi ruang lingkup, pekerjaan, dan bahkan keselamatan para kerja. Selain membantu proses produksi, perusahaan juga lebih menghemat biaya operasional dalam industri manufaktur. Contoh dari Robotika Society 4.0 adalah robot Sophia dari Hong Kong, robot Jia dari Cina, robot Erika dari Jepang, robot Asuna dari Jepang juga. Mereka dibuat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia di dunia pelayanan. Saat ini, Indonesia juga memiliki robotika dalam sektor industri manufaktur, yaitu sektor otomotif. Industri otomotif mulai memasuki pasar global karena peningkatan investasi dan peluang ekspor ke luar negeri kian terbuka. Karena itulah industri otomotif mengimplementasikan revolusi industri 4.0 berupa teknologi robotik dan otomatisasi global sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi secara efektif dan efisien. Pabrik otomotif menggunakan big data untuk mengkoneksikan semua kerja robot. Beberapa bagian pekerjaan di pabrik otomotif yang sudah menggunakan robot seperti pengelasan, welding, painting, body, dan sebagainya. Bagian pengelasan paling banyak memakai teknologi robot karena membutuhkan akurasi tinggi. Di bagian ini 90% sudah memakai robot dan komputer otomasi. Selanjutnya pembahasan Society 4.0 akan saya serahkan ke rekan saya. Definisi Society 5.0 tidak hanya fokus pada teknologi digital, infrastruktur digital, AI, dan penggunaan data, tetapi juga memfokuskan pada keterlibatan manusia, pemecahan masalah sosial, seperti perubahan iklim, populasi yang menua, dan ketidaksetaraan. Memberikan fokus pada lingkungan yang seimbang atau bagaimana teknologi menciptakan untuk mendorong keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup. Ada beberapa tahap peradaban manusia dalam konsep society. Pertama, dimulai dari budaya berburu, masyarakat pemburuan ditandai dengan Society 1.0, mereka hidup dengan cara berburu dan berpindah-pindah wilayah dari wilayah ke lainnya. Nomaden ditinggalkan oleh manusia pada era Society 2.0 dengan beberapa sebab, antara lain mulai memberdayakan sumber protein dunia dan berkembangnya populasi manusia. Kemudian manusia mulai bercocok tanam, kita kenal dengan sebagai periode agraris. Nah, tadi kan masyarakat 5.0 sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya akan membahas tentang teknologi yang ada di dunia nyata sebagai penerapan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 memiliki fokus yang luas dan tidak hanya teknologi oriented seperti masyarakat di industri 4.0. Salah satu contoh-contoh realnya yakni seperti mobil listrik atau bahkan vending machine sampah dan juga panel surya. Salah satu produk real dari pemikiran masyarakat 5.0 adalah PlastikPay. PlastikPay merupakan platform teknologi digital yang berbasis di Indonesia yang mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengolah limbah sampah menjadi suatu hal yang lebih berguna. Contohnya adalah membuatnya menjadi vas, membuatnya menjadi tas, atau bahkan uang loh. Salah satu produk terpenting dari PlastikPay adalah Dropbox plastik sampah. Jadi menggunakan aplikasi ini, masyarakat dari seluruh Indonesia bisa mencari Dropbox plastik terdekat dan kemudian meninggalkan limbah-limbah plastiknya
yang akan kemudian diambil oleh petugas dan dikonversi menjadi poin plastik pay. Nah, FYI aja, poin-poin plastik pay tersebut bisa diubah menjadi uang ataupun voucher. Nah, nggak cuma itu aja, produk lain dari plastik pay itu ada salah satunya adalah pengolahan limbah plastik yang bisa diolah menjadi vas, tas, dan bahkan dompet. Produk plastik pay ini sangat amat mengedepankan pemikiran masyarakat 5.0 yang tidak teknologi oriented dan juga ingin memecah masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita.